wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di BK Sahabat Siswa. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu bersyukur, dan pastinya terus semangat dalam belajar. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum saya berbagi informasi, yuk simak ilustrasi berikut ini. Ada yang tahu kegiatan apa tadi? Ya, benar. Malas-malasan, menunda waktu, dan lain sebagainya. Hari ini, Ibu akan membahas 3 tips mengatasi rasa malas. Belum Ibu membahas lebih jauh tentang materi ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kamu pernah dihinggapi rasa malas? Atau kamu adalah pemalas? Sering mendengar pernyataan ini? Rasanya tidak enak, bukan? Jika kita dicap atau dijudge oleh seseorang dengan level atau sebutan pemalas. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu malas dan kenapa orang jadi malas. Dan kenapa bisa menghinggapi manusia. Malas merupakan sesuatu yang wajar dimiliki oleh seseorang. Dan malas merupakan salah satu kerja otak jika kita sudah mengalami sesuatu kejenuhan yang sangat berlebihan atau melakukan aktivitas yang itu-itu saja, dan otak pun memberikan alarm untuk berhenti melakukan. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan seorang motivator dunia mengatakan bahwa manusia akan moving atau bergerak jika terjadi 2 hal. 1, ada sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya, dan 2, untuk menghindari suatu hukuman. Jika kamu tidak memiliki 2 di antara ini, besar kemungkinan kamu termasuk orang yang malas. Baik, Ibu akan menyampaikan 3 tips untuk menghindari rasa malas. Yang pertama, tentukan target. Jika kamu memiliki target yang jelas, kamu akan terhindar dari rasa malas. Sebagai contoh, kamu ingin memiliki badan yang sehat. Otomatis, kamu akan memakan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan lain sebagainya. Contoh lagi, kamu ingin menang lomba ataupun olimpiade. Biasanya, jika tidak mengikuti lomba, kamu belajar akan malas-malasan. Akan tetapi, jika kamu ingin mengikuti sebuah lomba atau olimpiade, otomatis kamu akan lebih giat lagi dalam belajar. Sebagai contoh sederhana, misalnya besok kamu ingin pergi ke Gunung Embun. Jadi, yang biasanya kamu bangun jam 8 ataupun jam 9, otomatis kamu untuk malamnya membuat alarm terlebih dahulu atau meminta bantuan orang di rumah untuk membangunkan kamu lebih awal.
Nah, sesuatu ini sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kamu, bahwa kamu harus bangun jam 5 misalnya, atau jam 4, karena jika kamu bangun kesiangan, maka kamu akan ditinggal oleh teman-temanmu. Nah, untuk contoh yang lain lagi, misalnya kamu ingin lulus tepat waktu. Kalau tepat waktu ini kayaknya sudah umum ya. Misalnya kamu ingin lulus lebih awal 3 tahun misalnya. Nah, kamu akan membuat target. Kamu tidak akan malas-malasan untuk belajar. Kamu akan rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Karena dalam diri kamu terbesit bahwa aku nggak boleh ngerepotin orang tua. Aku nggak boleh ini dan itu. Nah, itu adalah sebuah target. Nah, berbeda dengan target yang besok aku berusaha bangun pagi. Besok aku bakal berusaha belajar lebih rajin lagi. Ini belum bisa dikatakan sebagai target yang jelas karena tidak memiliki angka, tidak memiliki waktu, dan bahkan tidak memiliki kata kapan. Yang kedua, punishment. Punishment ini dapat diartikan sebagai hukuman. Tadi di awal Ibu sudah menyebutkan tentang hal ini. Jadi, manusia akan belajar jika besok ada ulangan. Itu sangat wajar. Manusia akan bergerak melakukan sesuatu jika ada hukuman. Akhirnya, jika kamu terbiasa dengan terlambat, bangun kesiangan, menunda mengerjakan tugas, uring-uringan, besar kemungkinan kamu tidak memiliki punishment untuk diri sendiri. Nah, jadi gimana? Kita harus membuat punishment untuk diri sendiri. Nah, sebagai contoh, jika nilai pelajaranku atau prestasiku turun di semester yang akan datang, maka aku akan membuat hukuman, yaitu aku tidak boleh jalan-jalan dalam waktu 1 minggu. Aku tidak boleh bermain HP seperti biasanya. Aku tidak boleh makan makanan yang enak, dan lain sebagainya. Jadi, jika kalian memiliki punishment atau hukuman untuk diri sendiri, besar kemungkinan kalian akan lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu agar sebuah hukuman yang telah kalian buat tadi itu tidak akan terjadi. Nah, untuk yang ketiga adalah reward atau hadiah. Dengan hadiah ini biasanya akan membuat seseorang lebih semangat lagi dalam belajar ataupun mengerjakan sesuatu. Misalnya saja begini, orang tua kalian membuat janji. Nggak tahu sih itu kapan kue. Jika kamu nanti pelajaran ini mendapatkan nilai 100, maka akan mama ajak jalan-jalan ke pantai. Begitu contoh dari reward. Jadi, untuk kalian sendiri bisa membuat reward ini. Sebagai contoh begini, kamu adalah orang yang tidak suka mata pelajaran matematika. Akan tetapi, di sana kalian membuat target. Jika semester ini matematikaku nilainya bagus 90 misalnya, karena sebelumnya hanya 70 saja. Nah, kalian membuat reward untuk diri sendiri. Ketika nilai 90 itu kalian capai, jadi rewardnya bisa, nah, kalau aku nanti nilainya 90, aku mau jalan-jalan, aku mau melakukan perawatan, aku akan membeli makanan favoritku, aku akan membeli baju yang ada di sana. Itu adalah sebuah reward untuk diri sendiri. Jadi, dengan adanya reward, punishment, dan target tadi, pastinya kamu akan benar-benar berusaha untuk melakukan suatu target itu dengan jelas. Karena Ibu yakin tidak ada sedikit pun manusia yang mau dihukum. Yuk, jadi milenial yang berakhlak mulia, yang disiplin, bertanggung jawab, dan jujur terhadap diri sendiri.
Sampai jumpa dengan layanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.